Nah, untuk bentuk soal Bapak Ibu seperti yang sudah disebutkan tadi ada beberapa jenis. Nah, ini perlu dikenalkan. Yang pertama, pilihan ganda. Terdapat pokok soal dan beberapa pilihan jawaban dengan satu jawaban yang benar. Siswa hanya boleh memilih satu jawaban yang dianggap paling benar. Nah, biasanya berjejer jawaban 4, misalkan di samping kirinya ada lingkaran-lingkaran. Nah, biasanya itu jawabannya hanya dapat dipilih satu, seperti contoh di gambar. Jadi ketika kursor diarahkan, hanya kita bisa klik salah satunya saja. Kemudian pilihan ganda kompleks. Terdiri dari pokok soal dan beberapa pernyataan. Pernyataan tersebut akan diikuti dengan kolom pilihan, misalkan jawaban ya atau tidak, benar atau salah, atau lebih dari dua pilihan jawaban yang memang sebuah pernyataan. Nah, ini perlu diketahui bentuknya itu biasanya kotak di samping kirinya, bukan bulat. Kalau bulat tadi pilihannya hanya satu, kalau kotak biasanya siswa dapat memilih lebih jawabannya, bisa 4, 5, bahkan 6, tergantung kondisi pertanyaannya dan pernyataannya. Ini perlu diarahkan. Kemudian ada jawaban menjodohkan. Bentuk soalnya terdiri dari dua lajur, ada di kiri dan lajur kanan. Biasanya di kiri itu pokok soal, sementara di sebelah kanan adalah jawabannya. Nah, siswa biasanya harus menghubungkan pokok soal dengan jawaban yang paling tepat. Gambarnya seperti di samping kanannya. Nah, ini perlu dibantu, siswa biasanya hanya menjawab satu pokok soalnya saja. Misalkan pokok soalnya ada 3, biasanya mereka hanya menjawab satu, memasangkan satu saja yang di sebelah kiri. Padahal harusnya misalkan kalau muncul 3 pernyataan pokok soal di sebelah kiri, itu semuanya harus dipasangkan ke sebelah kanannya, bukan hanya salah satu ya, untuk menjodohkan. Jadi yang di sebelah kiri dipasangkan seluruhnya ke pasangannya yang di sebelah kanan. Kemudian ada isian singkat, biasanya cirinya itu kolom kecil yang perlu diketik. Nah, ini perlu juga diarahkan apakah bentuknya angka atau huruf. Kalau jawabannya memang membutuhkan angka, biasanya ketika anak atau siswa mengetikkan dengan huruf, tidak akan muncul. Nah, biasanya terjadi kepanikan siswa. Nah, ini perlu diketahui, dijelaskan kepada siswa bahwa pahami dulu pernyataan atau pertanyaan yang muncul. Apakah memang membutuhkan jawaban angka atau kalimat. Kalau kalimat jelas perlu mengetik dengan huruf. Nomor 5 ada uraian atau esai. Nah, ini biasa kolomnya besar. Nah, ini perlu juga dilatih siswa untuk menuangkan apa yang memang dijawabkan pada kolom tersebut. Biasanya karena memang jarang siswa mengetik sehingga proses pengetikan menjadi lama. Ini cukup memakan waktu sehingga prosesnya mengganggu pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi cukup sering harus dilatih siswa mengetikkan sesuatu dengan menggunakan keyboard. Oke, kita akan melihat bagaimana contoh soal dari asesmen kompetisi minimum dari literasi. Seperti ini tampilannya, bahwa biasanya ada suatu bacaan yang harus dibaca oleh para siswa sebelum nanti menjawab pertanyaan sesuai apa yang dipertanyakan. Misalkan di dalam contoh ini ada cerita tentang kelelawar sang binatang malam. Di sini ada 4 paragraf yang perlu dibaca oleh siswa. Nah, ini di samping kanan bisa kita lihat salah satu contoh pertanyaannya. Apa makanan kelelawar? Buah-buahan, semua jenis serangga, serangga yang kecil. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa bentuk jawaban yang lingkaran di samping kirinya berarti jawaban yang diperlukan adalah hanya satu. Berarti kita harus menyimak bacaan untuk menjawab pertanyaan di sini hanya dengan satu jawaban. Misalkan kita lihat dari teks narasi ini, diketahui bahwa kelelawar itu memakan buah-buahan. Berarti jawabannya adalah bagian yang ini. Juga masih terkait dengan teks yang sama, biasanya ketika siswa melanjutkan soal berikutnya masih berhubungan dengan narasi atau teks sebelumnya. Seperti pada contoh ini, pertanyaannya adalah kelelawar menunjukkan perbedaan perilaku di siang dan malam hari. Manakah pernyataan yang memuat perbedaan perilaku tersebut? Di sini ada keterangannya, pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda checklist, karena bentuk jawabannya atau sebelah kirinya berbentuk kotak seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Siswa perlu mengulang, biasanya lama mengulang kembali teks yang
yang sudah disuguhkan, padahal sudah dibaca untuk pertanyaan pertama. Nah, ini perlu dibantu bahwa siswa-siswinya diberikan tips dan triknya oleh Bapak Ibu Guru bagaimana agar lebih efektif dalam menjawab pertanyaan yang sifatnya satu teks untuk beberapa pertanyaan. Ya, ini untuk soal yang ini bisa kita memilih 2 atau 3 jawaban. Misalkan untuk ini, pada siang hari kelelawar aktif bersuara dibanding malam hari. Ini jelas pernyataan yang salah. Kelelawar aktif di malam hari dan pasif di siang hari. Ini checklist berarti betul. Kelelawar mencari makan di malam hari dan tidur di siang hari. Ini juga pernyataan yang benar. Berarti ada 2 jawaban yang memang di checklist pada pernyataan atau pertanyaan pada soal ini. Nah, ini yang ketiga juga masih berhubungan dengan teks yang sama. Seperti di sini, bagaimana cara kelelawar untuk mencari makannya. Perbedaannya ini teks pernyataan yang benar atau salah, konfirmasi benar atau salah. Nah, siswa perlu sering diberikan soal-soal seperti ini agar terbiasa membedakan pertanyaan dengan pernyataan. Ini sering terjadi kebingungan. Bagian ini ada 2 pernyataan. Ada kelelawar mengandalkan getaran suara dan pendengarannya untuk menemukan arah sumber makanan. Nah, pernyataannya apakah benar atau salah? Kemudian pantulan getaran suara, kelelawar menunjukkan jenis makanan yang dicarinya, benar atau salah. Misalkan kita untuk pernyataan pertama kita menjawab benar, kita klik saja, lalu pada pertanyaan kedua kita mengklik misalkan yang salah. Seperti itu ya. Jadi perlu dijelaskan perbedaan pernyataan dan pertanyaan. Lalu ini juga ada pertanyaan literasi yang sifatnya menjodohkan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sebelah kiri biasanya pernyataan atau konteks soal yang perlu dicari pasangannya. Seperti pada pernyataan atau pertanyaan ini, pasangkanlah pernyataan mengenai persamaan atau perbedaan antara 2 hewan yang diceritakan pada cerita. Misalkan ada cerita sebelumnya pada bagian tubuh hewan berdasarkan isi teks berikut. Nah, ini pernyataannya, kemiripan antara kambing dan domba, ada perbedaan utama antara kodok dan katak, persamaan antara kura-kura dan penyu. Di sini di bagian tubuhnya ada cangkang, bulu, bentuk tubuh, dan suara. Nah, ini perlu yang tadi dijelaskan bahwa 3 pernyataan ini harus dipasangkan, bukan hanya salah satu. Misalkan kemiripan antara kambing dan domba, kita klik ini, lalu pasangkan misalkan ke bagian ini, bulunya misalkan. Kemudian perbedaan utama antara kodok dan katak, bagaimana bentuk tubuhnya misalkan pasangkan. Kemudian persamaan antara kura-kura dan penyu misalkan cangkangnya. Nah, nanti akan bentuk garis sesuai pasangannya. Jadi sekali lagi pernyataan harus dipasangkan seluruhnya, bukan hanya salah satu. Kemudian bagaimana contoh soal dari asesmen kompetensi minimum numerasi. Kita akan lihat bagaimana atau seperti apa contoh soalnya. Nah, cukup kompleks pertanyaan karena bersifat soalnya jenis hot atau high order thinking, sehingga pertanyaan-pertanyaannya memang cukup perlu pemahaman yang lebih bagi siswa dan terbiasa dengan soal-soal seperti bukan hanya 75 tambah 1000, 80 ditambah 20 dan seterusnya, tetapi lebih ke konteks seperti ini. Misalnya pada soal contoh ini ada deretan 7 rumah. Pada gambar ini ada 1, 2, sampai 7. Lalu ada pernyataan yang perlu diperhatikan. Misalkan Ibu meminta Ciko untuk mengantar kue. Ada pernyataan yang kedua, Ciko akan mengantar kue ke rumah Pino, Ayu, dan Siska. Kemudian, rumah Pino berjarak 3 nomor ke kiri dari rumah Ciko, berarti ke kiri. Lalu kalau dari ke kiri, dari 7 misal ke 6. Rumah Ayu berjarak 2 nomor ke arah kanan dari rumah Ciko. Kemudian rumah Siska berjarak 1 nomor ke kiri dari rumah Ciko. Biasanya ini perlu diperhatikan, nanti akan berulang-ulang untuk diperhatikan. Disesuaikan nanti dengan pernyataan atau pertanyaan yang muncul. Seperti pada contoh pertanyaan ini, rumah Ciko adalah nomor 5, berarti ini. Nah, pasangkan nama dan nomor rumah yang tepat. Di sini ada soal jenis menjodohkan. Berarti ada nama Pino, Ayu, dan Siska, dan nomor rumahnya. Berapa nomor rumah Pino, Ayu, dan Siska? Silahkan dijodohkan dengan bantuan pernyataan dari soal dan bantuan dari ini, bahwa pernyataan bahwa rumah Ciko adalah nomor 5. Kita lihat Pino misalkan. Pino itu lihat dari pernyataan dari soal.
rumah Pino itu berjarak 3 nomor ke kiri dari rumah Ciko. Berarti rumah Ciko nomor 5, berarti 3 nomor ke belakang. Kiri, 1, 2, 3. Berarti rumah Pino adalah nomor 2. Kemudian rumah Ayu. Lihat pernyataannya. Rumah Ayu berjarak 2 nomor ke arah kanan dari rumah Ciko. Dari Ciko tadi udah ketahuan nomor 5 ya. Berarti berjarak 2 nomor ke arah kanan. Berarti ke kanan 1, 2. Berarti nomor 7. Kemudian Siska. Siska itu pernyataannya berjarak 1 nomor ke kiri dari rumah Ciko. Ciko nomor 5 ke arah kiri berarti nomor 4. Nah, seperti itu. Perlu perhatian dan ketelitian untuk siswa bisa memahami soal dan terbiasa dengan jenis soal hot seperti ini untuk yang akan muncul cukup sering di numerasi ANBK. Kemudian ada contoh pertanyaan lainnya. Jarak antara rumah Ayu ke rumah Pino adalah berapa titik-titik nomor? Jaraknya berapa? Kita tahu rumah Ayu dan rumah Pino tadi sudah ketahuan. Rumah Pino itu nomor 2, rumah Ayu nomor 7. Berapa nomor kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jaraknya adalah 5 nomor. Nah, ini perlu diketik dengan angka, bukan dengan huruf. Perlu diperhatikan, ini jenis soal isian singkat. Ini soal lainnya terkait numerasi. Kita lihat contohnya seperti ini. Ada teks dulu, terlebih dahulu soal cerita. Ibu Siti adalah penjual milkshake, kemudian setiap hari dia menghabiskan banyak susu untuk membuat milkshake. Kemudian banyak susu yang biasa digunakan Ibu Siti adalah sebagai berikut, ada keterangannya. 1 karton dengan gambar seperti ini menghasilkan 2 cup gelas seperti ini. Kemudian 1 karton besar itu menghasilkan 2 karton kecil. Nah, ini bagian yang paling penting yang perlu diperhatikan siswa. Lalu kita lihat pertanyaannya. Ibu Siti mendapat pesanan minuman milkshake yang cukup banyak. Rani akan membantunya menyiapkan bahan yang akan diolah. Bantu Rani untuk memasangkan banyak karton susu dan cup sehingga memiliki ukuran isi yang sama. Jadi kita lihat 1 karton itu 2 cup. Kita pasangkan ketiga ini kemana cup yang berapa cup yang dihasilkan dari pernyataan di sebelah kiri ini. 3 karton kecil ini menghasilkan berapa? Karena ini 3 karton, 1 karton itu menghasilkan 2, berarti dikali 3 dikali 2 berarti hasilnya 6 cup. Kita lihat ada 6 cup. Oh, pasangannya ke sini. Kemudian 1 karton besar menghasilkan berapa cup? Kita harus tahu dulu 1 karton itu menghasilkan 2 karton kecil. 2 karton kecil menghasilkan 2, berarti 1 karton besar itu 2 dikali 2. Hasilnya adalah 4. Nomor ini. Kemudian ada karton besar, 2 jumlahnya akan menghasilkan 4 karton kecil. 4 karton kecil menghasilkan berapa cup? Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Yang ini. Seperti itu ya. Jadi seperti itu cara menjawab soal-soal literasi dan bentuk-bentuk yang muncul di soal numerasi. Akan memerlukan konsentrasi, memerlukan ketelitian bagi siswa untuk menjawab soal-soal jenis numerasi ini.